Diduga dicampur obat keras dengan rokok elektrik tanpa izin, pesinetron Jonathan Frizzy resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meski dalam kondisi tidak sehat, Jonathan kooperatif dalam pemeriksaan kasus. Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta resmi menetapkan aktor Jonathan Frizzy sebagai tersangka dalam kasus penggunaan etomidate, zat obat keras berbahaya dalam rokok elektrik atau vape tanpa izin. Jonathan ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Akasia, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu malam dan saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Jonathan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Jungto Pasal 55 KUHP. Jonathan terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Saat diamankan kondisi JF sendiri gimana Pak? Ya, jadi rekan-rekan sekalian kebetulan dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Demikian, Mbak. JF sendiri udah dari kapan sih Pak menjual ini, Pak? Kenapa? Dari kapan JF ini? Ya, jadi pengungkapan ini kan kita dapati di tanggal 13 Maret. 13 Maret itu adalah penyerahan perkara dari Bea Cukai kepada kita. Dan prosesnya itu sejak Februari itu sudah membuat WhatsApp group yang nama WhatsApp group itu berangkat. Itulah kemudian ada komunikasi-komunikasi antara JF ini dengan 3 tersangka lainnya. Jadi grup itu hanya terdiri dari 4 orang. Di dalam grup itu ada komunikasi-komunikasi termasuk tadi berkomunikasi dengan EDS, kemudian membelikan tiket, kemudian menyiapkan hotel, kemudian mengontrol mengawasi untuk perjalanan dari Malaysia ke Jakarta. Mengungkap peredaran zat berbahaya melalui vape ya sebanyak 800. Namun perlu kami sampaikan yang pertama bahwa dari 800 vape itu yang untuk perkaranya si ER ya, mengingat ini perkara awalnya adalah perkara ER dan BTR yang pada akhirnya ke JF itu adalah barang buktinya sejumlah 40 pots. Itu yang pertama. Jadi bukan sampai 800. Tadi udah disampaikan juga. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi dalam konferensi persnya, pihak Polres itu menyatakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi. Operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya. Demi mendapat uang hingga Rp800.000, sejumlah warga di Bekasi, Jawa Barat rela antre scan retina. Mirisnya warga tidak tahu tujuan dan potensi bahaya dari prosedur scan retina yang mereka ikuti. Puluhan warga menyerbu sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga rela antri untuk menyelesaikan proses verifikasi identitas melalui pemindaian retina mata setelah mereka mengunduh aplikasi Roll App. Ketertarikan warga bukan tanpa alasan. Pasalnya setelah melakukan proses pemindaian, mereka dijanjikan imbalan mulai dari Rp300.000 hingga Rp800.000.
Mirisnya warga belum memahami untuk apa proses pemindaian retina mata yang dilakukan oleh aplikasi tersebut. Identifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai 800.000. Fenomena scan retina mata dibayar oleh aplikasi World App juga terjadi di kantor cabangnya di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok. Namun pada hari Senin ini kantor ditutup karena ramainya peminat. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Sementara itu Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Alexander Sabar langsung merespons situasi tersebut. Pihaknya telah membukukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik WorldCoin dan World ID. Pembekuan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi risiko terhadap masyarakat, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan penggunaan identitas badan hukum lain untuk menjalankan layanan digital merupakan pelanggaran serius. Pemindaian itu digunakan untuk memastikan bahwa orang yang mendaftar adalah manusia asli, bukan bot atau entitas digital lainnya. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi tersebut sebelum memberikan data pribadi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK disebut tidak lagi bisa menangkap anggota direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas yang terlibat korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Sementara itu KPK mengaku akan mengkaji lebih dalam undang-undang tersebut. Kajian terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan substansi direksi maupun komisaris dalam regulasi itu bukan penyelenggara negara. Menurut juru bicara KPK, kajian diperlukan mengingat komitmen Presiden Prabowo Subianto yang ingin meminimalisir dan menghilangkan kebocoran anggaran. Nantinya kajian juga akan menjadi rujukan untuk pemerintah terkait perbaikan maupun peningkatan suatu peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tessa menyatakan bahwa KPK merupakan pelaksana undang-undang. Ini kan pelaksana undang-undang, ya. Aturan yang ada tentu harus dijalankan. Penegakan hukum tidak boleh keluar dari aturan hukum. Tentunya dengan adanya aturan yang baru, perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanggapi aturan baru terkait direksi dan komisaris BUMN yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara dan tidak bisa ditangkap KPK. Menurut Jokowi, semua yang berkaitan dengan korupsi tetap bisa diproses baik BUMN, pemerintah maupun sektor swasta. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau itu. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara. Ya korupsi, nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk kantor? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip.
Karena itu di SOTK yang terbaru, ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk